Saya akan mulai dulu dari definisi teman-teman sekalian. Saya tidak tahu bahasa Melayu ini sama bahasa Indonesia sama atau tidak. Tapi ada beda antara bencana sama cobaan. Kalau bencana itu hukuman yang datang dari Allah yang ditimpahkan pada sekelompok manusia karena dosa atau pembangkangan mereka terhadap hukum Allah, dan akan dirasakan oleh seluruh penduduk. Itu namanya bencana. Jadi kalau banjir, gempa, nah itu kita bilang bencana. Kalau cobaan atau biasa orang bilang musibah, ya, itu sesuatu hukuman yang Allah yang Maha Tinggi dan Maha Pemurah timpahkan kepada individu, baik karena perbuatan dosanya supaya dia berhenti dari dosa itu, atau sebagai peninggian derajat untuk orang-orang beriman. Dan ini hanya datang kepada individu saja, tidak merata. Seperti kita kehilangan barang atau meninggalnya, matinya orang yang kita cintai, sakitnya seseorang, dia lagi sehat tiba-tiba sakit, atau apa saja yang datang secara individu, itu namanya cobaan. Ini dulu dasarnya. Kalau masalah bencana yang datang secara global kayak banjir, gempa, bencana alam, ya, itu dalilnya surah Al-Anfal, surah nomor 8 dalam Al-Quran ayat 25 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Anfal surah nomor 8 ayat 25, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Hati-hatilah kalian, peliharalah diri kalian dari bencana, hukuman, siksaan yang tidak khusus menimpa orang zalim saja di antara kalian. Tetapi ketahuilah bahwasanya dia akan merata, dan kalau datang siksaan Allah amat keras. Kalau masalah cobaan yang datang kepada individu, dalilnya surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 155. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh pasti kami akan memberikan cobaan kepada setiap orang di antara kalian, individu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, hasil panen buah-buahan, dan beritakanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang bersabar. Jadi ini pembukaan bahasan kita. Kalau ada dua macam jenis siksaan dari Allah, ada yang global yang namanya bencana dan ini merata semua orang kena, dan ada yang cobaan yang datang kepada individu saja. Semua bencana, gempa, bencana alam, ini karena dosa, karena pelanggaran yang terjadi. Dan kalau di satu wilayah, di satu kota, di satu negeri ada pelanggaran terjadi, misal tersebar perzinahan, misal tersebar perampokan, riba, apa saja, lalu tidak ada yang meluruskan itu, maka kalau datang bencananya semua kena. Kalau cobaan datang kepada individu, tadi saya bilang, kalau dia orang fasik atau orang kafir, fasik ini muslim tapi masih banyak dosanya,
Itu karena Allah ingin dia berhenti dari kesalahan itu. Dicoba sama Allah. Seperti orang lagi sakit. Orang kalau lagi sakit, seperti sekarang saya rasakan saya lagi flu dan demam. Subhanallah, apa saja jadi malas. Jadi malas untuk bergerak. Beraktivitas jadi nggak bisa. Susah. Tidur pun, semalam saya coba tidur nggak bisa tidur. Apalagi kalau orang mau buat dosa, nggak ada waktu. Nggak bisa buat dosa. Jadi itu cara Allah berhentikan dia. Ini bisa terjadi, tapi kalau untuk orang beriman, Bapak Ibu sudah menjaga diri ibadah sama Allah, tetap sakit, tetap hilang harta, tetap ada orang yang kita cintai meninggal, ini untuk peninggian derajat.